warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pada pelajaran pada hari ini, silahkan salah satu dari kalian memimpin doanya terlebih dahulu. Baik Bu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu ibu absen dulu ya. Salsa, Ada Bu. Nisa, Ada Bu. Vivi. Ada Bu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya pada tema 6 subtema 2, yaitu perpindahan panas secara konveksi. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat membaca, menyimak, meringkas, mengamati, praktik, dan menyimpulkan. Sebelum kita ke pelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya, kalian kemarin belajar tentang apa sih? Saya Bu. Ya. Tentang kalor, macam-macam perpindahan kalor dan perpindahan kalor secara konduksi. Betul sekali. Jadi kemarin kita belajar tentang kalor, macam-macam perpindahan kalor dan perpindahan kalor secara konduksi. Nah, Ibu mau tanya, kalor itu apa sih? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silahkan. Kalor adalah bentuk energi panas atau jumlah panas yang terdapat dalam sebuah benda Bu. Benar, jadi kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Nah, kemarin kita mempelajari tentang perpindahan panas secara konduksi. Sekarang kita akan mempelajari perpindahan panas secara konveksi. Sekarang Ibu mau bertanya, benda-benda apa sih yang ada di sekitar kita ini yang dapat menghantarkan panas? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Wajan, panci, sendok Bu. Benar. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, Terus saksikan Jiko. betul. Jadi benda-benda di sekitar kita yang dapat menghantarkan panas yaitu wajan, setrika, magicom, sendok, dan lain-lain. Nah, Ibu kemarin kan menyuruh kalian untuk membawa alat dan bahan untuk praktika. Iya Bu. Sekarang dikeluarkan dulu alat dan bahannya. Setelah itu kalian praktik bersama kelompok yang Ibu bagi kemarin. Dan silakan kalian membuka bukunya halaman 4. Di situ terdapat langkah-langkah percobaannya. Baik Bu. Baik Bu. Nah, disiapkan alatnya yaitu gelas, es batu, dan air panas. Sudah disiapkan semuanya? Sudah Bu. Nah, sekarang untuk langkah pertama, Ibu akan bacakan. Siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es yang telah dibuat sebelumnya. Berarti sekarang tuangkan air panasnya terlebih dahulu ke dalam gelas. Sudah. Sudah Bu. Nah, sekarang masukkan es batu ke dalam gelas yang berisi air panas. Sudah Bu. Nah, sekarang amati es batu yang terdapat dalam gelas tersebut. Nah, setelah memasukkan es batu ke dalam gelas, apakah yang terjadi dalam es batu tersebut? Apakah mencair atau bentuknya tetap seperti semula? Mencair Bu. Iya betul, es batunya mencair. Silahkan alat-alatnya disingkirkan terlebih dahulu
Lalu Ibu nanti akan kasih soal mengenai praktik hari ini. Nah, Ibu akan membagikan lembar kegiatan peserta didik. Silakan kalian menjawab dengan satu kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit. Lalu salah satu dari kelompok atau perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Silakan dikerjakan. Sudah semuanya? Nah, sekarang silahkan salah satu dari kelompok maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Tuliskan benda-benda apa saja yang dapat mengatakan panas di sekitarmu. Wajan, panci, sendok, garpu, setrika, dan pemanas nasi. 2. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Ukuran mengalir dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang didapatkan dari air panas. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari mana panas tersebut? Dari panas air. Apakah zat perantara pada percobaan air? Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Perpindahan panas secara konveksi karena kalor berpindah disertai dengan perpindahannya zat perantara. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Merebus air, terjadinya anginnya darat dan anginnya laut, teropong asap. Kesimpulan, peristiwa pengantaran panas di mana zat perantara ikut berpindah di satu perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi pada percobaan di atas adalah es batu mencair karena dapat panas yang berasal dari air. Benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang silahkan giliran untuk kelompok 2 maju. Bagi nomor 1, tuliskan benda-benda apa saja yang dapat menghantarkan panas di sekitarmu. Wajan, panci, sendok, garpu, setrika, pemanas nasi. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Ukuran mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dilambatkan dari air panas. Bagaimana es batu mencair karena mendapatkan panas? Berasal dari manakah panas tersebut? Dari air panas. Apakah zat perantara pada percobaan ini? Air. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Perpindahan panas secara konveksi karena kalor berpindah disertai dengan perpindahan zat perantara. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, teropong asap. Kesimpulan, peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya ikut berpindah disebut peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya ikut berpindah disebut perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi pada percobaan di atas adalah es batu mencair karena mendapatkan panas yang berasal dari air. Benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2.
Jadi perpindahan kalor secara konveksi yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantara. Contohnya yaitu es batu mencair karena terkena panas dari air panas. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, sekarang buka bukunya halaman 5. Di situ terdapat teks bacaan mengenai perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Silahkan kalian baca teks tersebut dan tugasnya yaitu meringkas. Nanti dikumpulkan, saya akan menilai dan saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang dikumpulkan ke depan. Nah, selanjutnya kalian mengisi tabel hal-hal yang penting dalam bacaan kalor secara konveksi yang ada tabelnya di bawah teks bacaan ya. Nah, ini tabelnya menuliskan hal-hal penting dalam bacaan pada paragraf 1, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti salah satu dari kalian maju ke depan membacakan hasil pekerjaannya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sekarang silahkan salah satu maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Paragraf 1. Perpindahan konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat. Peristiwa konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan menguap dan menjadi lebih ringan. Paragraf kedua. Perpindahan secara konveksi dapat diibaratkan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku. Ketika memindahkan buku, kamu akan ikut bersama dengan buku tersebut. Perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Paragraf ketiga. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang terletak dekat api akan mendapat panas dan bergerak ke atas. Paragraf keempat. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerotong asap pada pabrik. Sudah, berikan tepuk tangan pada teman kalian. Nah, ini tadi Ibu sudah menilai tugas meringkas kalian. Yang pertama, Salsa mendapatkan nilai 80, Nisa 82, dan Vivi 85. Nah, sebelum mengakhiri pada pelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran pada hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari ini kita mempelajari tentang benda apa saja yang menghantarkan panas, perpindahan panas secara konveksi. Benar, jadi hari ini kita mempelajari tentang benda apa saja yang dapat menghantarkan panas, yaitu seperti setrika, magicom, sendok, dan lain-lain. Serta perpindahan panas secara konveksi, contohnya yaitu es batu yang mencair karena terkena panas dari air panas. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal yang akan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan besok ya.
Dan pada pertemuan besok kita mempelajari mengenai perpindahan panas secara radiasi. Silahkan nanti di rumah kalian pelajari ya. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pada kegiatan hari ini, silakan salah satu memimpin doanya terlebih dahulu. Di tempat duduk, siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu besok ya. Siang, Bu.